Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada informasi menarik disampaikan Fabrizio Romano. Ruben Amorim dilaporkan akan melakukan bersih-bersih tim di bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan Romano, 4 pemain yang bakal didepak oleh Amorim adalah Victor Lindelof, Johnny Evans, Casemiro dan Christian Eriksen. Keempat pemain ini dianggap tidak sesuai dengan gaya bermain Amorim. Apalagi usia mereka sudah menginjak kepala 3. Jadi Amorim menilai keempat pemain ini tidak cocok dengan permainan dengan intensitas tingginya sehingga ia memutuskan untuk melepaskan keempatnya. Alasan lain Amorim ingin mendepak 4 pemain ini untuk mengurangi beban gaji Manchester United. Sudah menjadi rahasia umum jika MU adalah salah satu tim dengan beban gaji tertinggi di Premier League saat ini. Setan Merah kini mulai mengurangi beban gaji mereka dengan melepas beberapa pemain mereka. Kepergian 4 pemain itu terutama Casemiro yang notabene pemain dengan gaji tertinggi di MU saat ini akan membuka slot gaji yang besar di tim mereka. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim sendiri juga akan berinvestasi besar di musim panas nanti. Ia ingin mendatangkan sejumlah pemain muda berbakat agar tim mereka punya pemain yang bisa tampil kompetitif. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Pelatih Setan Merah, Ruben Amorim dilaporkan akan memainkan Patrick Dorgu di posisi aslinya setelah ini. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim tidak berencana memainkan Dorgu sebagai bek kanan untuk jangka waktu yang lama. Di laga itu, Amorim hanya ingin menguji sang bek. Karena sebelum menjadi bek kiri, Dorgu sempat bermain cukup lama sebagai sayap kanan. Jadi ia ingin mencoba itu saat melawan Leicester City kemarin, namun ia tidak berencana untuk menggunakan Dorgu dalam jangka panjang di posisi itu. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim dalam waktu dekat ini akan mengembalikan Dorgu ke posisi aslinya. Ia akan dimainkan sebagai bek kiri dalam waktu dekat ini. Karena MU lagi kekurangan tenaga di pos tersebut. Luke Shaw baru-baru ini cedera lagi, sehingga Amorim menilai sang bek lebih dibutuhkan di pos bek kiri. Jadon Sancho baru-baru ini membuat kehebohan di akun media sosial Marcus Rashford. Namun Rashford dilaporkan tidak senang dan ogah terlibat dengan aksi Sancho tersebut. Di akhir pekan kemarin, Rashford menjalani debutnya di Aston Villa saat mereka mengalahkan Tottenham di ajang FA Cup. Setelah pertandingan, Rashford mengunggah foto debutnya di akun Instagramnya. Di foto itu, Sancho turut memberikan komentar atas debut Rashford. Namun sang winger ternyata tidak senang dengan kelakuan Sancho itu. Di foto unggahan Rashford itu, Sancho meninggalkan satu pesan singkat dalam kolom komentar. Di foto itu, ia menuliskan, "Kebebasan." Pesan ini mengisyaratkan bahwa Rashford akhirnya terbebas dari kekangan di Manchester United saat bermain di Villa. Komentar Sancho ini menyulut emosi para fans Manchester United. Mereka menilai komentar yang ditinggalkan sang winger itu tidaklah sopan. Ternyata fans MU bukan satu-satunya yang terganggu dengan komentar Sancho itu. Rashford juga dilaporkan tidak suka dengan aksi mantan rekannya itu. The Daily Mail menyebut bahwa Rashford tidak mau terlibat dalam komentar Sancho itu, karena ia masih mencintai MU, dan ia ingin tetap menjaga hubungan dengan Setan Merah dan juga para fansnya. Itulah mengapa Rashford tidak mengomentari atau memberikan reaksi atas pesan Sancho itu karena ia tidak mau diartikan sepakat dengan komentar Sancho tersebut. Mantan penyerang Manchester United, Mason Greenwood, mendapat kritik dari pelatih Marseille, Roberto De Zerbi, meskipun tampil impresif di Liga 1 musim ini. Greenwood disebut membuat sang pelatih frustrasi dalam satu aspek permainannya. Kemenangan 2-0 Marseille atas Angers pada Minggu, 10 Februari, De Zerbi melayangkan kritik terhadap satu aspek permainan Greenwood yang menurutnya masih kurang maksimal. Beruntung bagi Marseille, tugas utama Greenwood bukanlah mengambil tendangan sudut, melainkan mencetak gol. Kontribusinya sejauh ini telah membantu tim menempati posisi kedua di klasemen Liga 1 dan berpeluang besar kembali ke Liga Champions musim depan. Menir Tottenham Hotspur,
Ange Postecoglou, mengungkapkan harapannya menjelang laga Premier League melawan Manchester United, Minggu, 16 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Setelah mengalami krisis cedera yang berkepanjangan, Postecoglou optimis dengan kembalinya beberapa pemain kunci. Selama 2,5 bulan terakhir, Tottenham mengalami krisis cedera yang cukup parah. Akibatnya, mereka harus kehilangan 11 pemain senior, yang berdampak pada performa tim di lapangan. Setelah tersingkir dari FA Cup oleh Aston Villa, tekanan semakin meningkat pada Postecoglou. Namun jelang melawan MU, beberapa pemain Spurs sudah mulai kembali berlatih. Postecoglou mengantisipasi bahwa skuadnya akan jauh lebih kuat saat menghadapi Manchester United. Tanpa jadwal pertandingan tengah pekan, pemain dapat beristirahat dan memulihkan kondisi mereka. Postecoglou menyoroti pentingnya tidak terburu-buru mengembalikan pemain yang baru pulih. Ia ingin memastikan bahwa setiap pemain yang kembali bisa berkontribusi dengan optimal di lapangan. Ia mengingatkan bahwa meskipun mereka sudah kembali, penting untuk tidak memaksakan mereka terlalu cepat. Kami harus berhati-hati agar tidak terburu-buru, terutama menghadapi tim seperti United, tutupnya. Juventus bisa mendapatkan keuntungan finansial jika Dean Huijsen dijual dalam waktu dekat. Bek muda itu baru pindah ke AFC Bournemouth pada musim panas 2024. Performa impresif Huijsen di Premier League membuatnya dilirik klub-klub top Eropa. Manchester United dan Real Madrid dikabarkan tertarik merekrutnya. Laporan dari Spanyol dan Italia menyebutkan bahwa Huijsen bisa menjadi target transfer utama di musim panas. Jika Huijsen pindah dengan harga sekitar 60 juta euro, sekitar 1 triliun rupiah, Juventus berhak atas 10% dari keuntungan. Dengan perhitungan ini, Juventus bisa mendapatkan sekitar 6 juta euro, sekitar 100 miliar rupiah, dari penjualan Huijsen. Angka ini bisa bertambah jika harga transfer lebih tinggi. Thiago Motta bisa memanfaatkan dana ini untuk memperkuat skuad Juventus di musim depan. Paul Pogba segera terbebas dari sanksi larangan bermain akibat doping. Manchester United dikabarkan akan menampungnya, sudah menyiapkan nomor 10. Sejauh ini, ada beberapa klub yang dikabarkan meminati Pogba. Marseille dan Man United yang disebut meminati tenaga Pogba. Di MU, ada satu nomor punggung yang sedang lowong. Marcus Rashford dipinjamkan ke Aston Villa, nomor punggung 10 di MU pun tak bertuan. Media Inggris, Manchester Evening News, yang mengabarkan ketertarikan MU pada Pogba. Nomor 10 bekas Rashford juga akan diserahkan untuk pemain timnas Prancis itu. Pogba merupakan jebolan akademi MU. Dia sempat pindah ke Juventus, lalu kembali lagi ke Old Trafford pada awal musim 2016. Setelah kontraknya dengan MU habis, Pogba kembali ke Juventus sampai akhirnya tersangkut masalah doping. Pogba akan kembali lagi ke MU bulan Maret nanti. Manchester United kabarnya sudah menemukan kandidat baru untuk direkrut guna menambal lini tengah saat bursa transfer musim panas mendatang. Setan Merah diklaim tertarik mengangkut pemain berusia 20 tahun asal Swedia, Hugo Larsson, yang saat ini memperkuat klub Bundesliga Eintracht Frankfurt. Pemain Frankfurt Hugo Larsson pun dianggap sesuai dengan kriteria Manchester United. Meski baru berusia 20 tahun, dia tampil mengesankan di Bundesliga dan Liga Eropa musim ini. Penggawa timnas Swedia tercatat sudah tampil 8 kali untuk negaranya di level internasional. Sementara itu bersama klub, Larsson diturunkan dalam 30 pertandingan lintas ajang dan mampu memberi kontribusi 4 gol serta 1 assist. Tak hanya dari segi statistik, Larsson juga disorot lantaran memiliki kemampuan menggiring bola yang baik serta kuat dalam hal tackle, fisik, dan umpan. Dia bahkan digadang-gadang merupakan titisan bintang Arsenal Declan Rice. Dengan kemampuan dan statistik yang menggiurkan, Manchester United tak jadi satu-satunya klub yang berminat merekrut Larsson. Manchester Evening News mengungkap ada beberapa klub Eropa lain yang turut memantau gelandang internasional Swedia. Untuk itu, Eintracht Frankfurt pun ogah menyia-nyiakan kesempatan meraup keuntungan dari penjualan bintang mudanya, setelah sebelumnya cuma menggelontorkan 7,5 juta pound sterling untuk mengontrak dia dari Malmo pada musim panas 2023. Kabar menyebut klub Bundesliga bersedia melepas Hugo Larsson jika ada klub yang berkenan membayar mahar 50 juta pound sterling.
Gelandang Manchester United, Casemiro, masih bisa meninggalkan setan merah musim dingin ini meskipun jendela transfer Liga Inggris sudah ditutup. United dan Casemiro telah membuka kemungkinan transfer pada Januari di tengah minat dari Besiktas, Al Nassr dan Roma. Namun, pemain asal Brasil tersebut akhirnya tetap di Old Trafford. Jurnalis Jorge Nicola dan Ball 5 kini melaporkan bahwa Flamengo sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 32 tahun itu dengan status pinjaman. Meski jendela transfer musim dingin sudah ditutup di Inggris pada 3 Februari, jendela transfer di Brasil akan berlanjut hingga 28 Februari. The Red Devils dikatakan setuju dengan kesepakatan untuk mengirim Casemiro ke Brasil. Namun, Flamengo masih mempertimbangkan apakah mereka ingin merekrut pemenang Liga Champions 5 kali tersebut karena gajinya bisa menjadi risiko bagi keuangan mereka, meskipun United bersedia menanggung sebagian gajinya selama masa pinjamannya. Masih ada kemungkinan besar bahwa Casemiro bisa tetap di United selama sisa musim ini. Namun, waktu bermainnya kemungkinan akan terus terbatas.